Yesus yang dimuliakan. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Katakan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini bersyukur tanpa Tuhan. Ungkapan syukur kami ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna ya dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar saat ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu Kebaikanmu tidak di pernah habis dalam habis. hidupku. Syukur Kami katakan syukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami datang pagi hari ini, ya Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur. Apapun keadaan kami mau memilih untuk bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami, dan firman-Mu berkata, bersukacitalah orang-orang yang berlindung kepadamu. Mereka akan bersorak-sorai sampai dengan selama-lamanya, sebab Engkaulah yang menaungi kami. Oleh karena Engkau ya Allah bersukaria kami yang mengasihi nama-Mu. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau mengenal jalan-jalan-Mu ya Tuhan, dan tolong tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu dan kami boleh menghidupinya, sehingga kami dibawa kepada jalan kehidupan-Mu, jalan yang membawa kami kepada kehidupan dengan segala kelimpahan-Mu, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan kemakmuran dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kami. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semangat. Ya Bapak Ibu, kita akan membahas topik yang baru ya. Bentar ya, saya cari lagu dulu. Ya, kita akan masuk ke topik yang baru.
baru. Saya percaya kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan kebenaran tentang bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya Bapak Ibu, praktekkan ya, bukan hanya saja kita mengetahui, tetapi kebenaran yang kita ketahui itu tidak akan menyelamatkan kita kalau kita tidak praktekkan. Ya Kakak Orlando, dicatat. Bisa ikut di siaran ulangnya ya, di profil TikTok saya. Di situ ada siaran ulangnya, bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi imajinasi kemarin ya. Oke, shalom. Waduh, ada Bapak rohani saya. Bapak rohani saya ada di sini ya. Waduh, saya jadi salting nih karena ada Bapak rohani saya. Halo Bu Esther, shalom. Halo. Ya, shalom. Nah, senang sekali ngedengar suaranya Bu Esther. Oke, kita akan masuk kepada topik yang baru. Masih tentang financial prosperity ya Bapak Ibu. Karena saya menjumpai banyak sekali yang masuk ke inbox saya meminta didoakan. Itu bukan yang sakit. Kalau yang sakit kita langsung bisa, biasanya ya, berdoa dan Tuhan bisa langsung bebaskan dan sembuhkan ya. Bukan berarti tentang financial juga Tuhan gak bisa langsung bebaskan dan buka jalan berkat, bukan berarti seperti itu. Tetapi yang saya mau sharekan kepada Bapak Ibu, kita mengetahui dulu akar masalahnya, bukan? Itu kan yang sudah kita bahas selama berminggu-minggu kali ya. Kita sudah bahas bagaimana akar masalah, kenapa banyak umat Tuhan yang aku sudah percaya sama Tuhan tetapi masih terbelenggu oleh kutuk, ya kan? Kutuk. Kita berpikir bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menebus segala kutuk dosa kita, tetapi kenyataannya yang kita lihat dan yang kita alami masih banyak umat Tuhan yang hidup di bawah kutuk. Ya contohnya apa? Bapak Ibu bisa lihat sendiri di kitab Ulangan 28. Saya tidak akan bacakan kepada Bapak Ibu karena panjang ya, dan saya sudah sering membahasnya. Kalau diulang-ulang terus nggak akan maju ke topik yang lain ya Bapak Ibu. Nah, satu hal yang saya mau bagikan saat ini yang sangat penting ya, yakni berkat rumah tangga ya. Ya kemarin juga ada beberapa orang ya yang minta didoakan untuk pergumulan ekonomi, dan saya bilang ikut live doa saya. Kalau untuk yang sakit saya masih mau ya video call, tetapi kalau untuk yang mengenai financial prosperity ya, pergumulan keuangan, saya suruh ikut live streaming saya supaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kenapa rumah tangga ini penting? Rumah tangga itu adalah gambaran dari bagaimana Allah dengan jemaatnya, dengan kita. Bagaimana hubungan Allah dengan kita ya. Dan kepala keluarga itu adalah gambaran daripada Allah. Dan kita nih gambaran sebagai mempelai-mempelainya. Jadi sebetulnya kita adalah rumah tangga yang kecil dulu. Kita mau membawa surga itu di dalam rumah tangga kita dulu. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita akan memberkati orang lain ya. Umat Tuhan akan memberkati kota-kota, bangsa-bangsa. Kalau rumah tangga kita sendiri amburadul, bukan? Itu kayaknya terlalu berhayal deh ya. Mohon maaf ya kalau saya terlalu mungkin keras ya. Ada orang yang gak suka, Ciara ini ngomongnya itu keras, tapi saya gak apa-apa. Saya senang yang keras-keras ya. Saya percaya Bapak Ibu juga yang sudah dewasa pasti senang yang keras-keras ya. Hanya bayi-bayi saja yang senang bubur.
Bukan begitu? Enggak, saya juga senang makan bubur. Bu Esther juga senang makan bubur ya. Oke. Oke, mari kita merenungkan firman Tuhan ya dari Mazmur 128. Ini adalah tentang berkat rumah tangga ya. Saya bacakan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, ini dikatakan nyanyian ziarah. Jadi pada waktu dulu itu bangsa Israel mau pergi beribadah kepada Tuhan di tempat yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, dan mereka itu sambil dalam perjalanan itu mereka menyanyikan nyanyian ini. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, ini adalah simbolik ya. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saya yang hidup sekarang ini, kita ini lagi juga mengadakan perjalanan sama halnya seperti bangsa Israel. Karena kita hidup di dunia ini cuma numpang, nggak selama-lamanya kita sedang berada di dalam perjalanan. Nah, jadi Mazmur ini bukan hanya untuk bangsa Israel yang sedang melakukan perjalanan untuk berziarah, untuk menyembah Tuhan, tetapi Mazmur ini sebetulnya ditujukan untuk Bapak, Ibu, dan saya yang saat ini juga sedang berziarah, yang sedang numpang hidup di dunia ini yang sementara ya. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang apa? Yang aku percaya Tuhan Yesus? Enggak, tetapi yang apa? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau baca firman itu harus detail ya. Bukan yang ngaku-ngaku percaya Tuhan Yesus, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kenapa? Karena apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu prinsip firman Tuhan, karena kita ini hidup menurut hukum-hukum surgawi, bukan karena kita adalah warga negara kerajaan surgawi. Ya kan? Walaupun kita memang hidup di Indonesia dengan hukum-hukum Indonesia, tetapi kita adalah sesungguhnya warga negara kerajaan surgawi. Nah, kalau kita ingin diberkati, ingin berbahagia, kita harus ikut hukum-hukumnya surgawi. Kita harus mengenal dulu jalan-jalannya Tuhan, supaya kita bisa menghidupi jalan-jalannya. Jangan sama seperti bangsa Israel yang hanya mengenal perbuatan Allah, bukan mengenal perbuatan Allah, mengenal mukjizat-mukjizatnya, mengenal pertolongan-pertolongannya yang luar biasa, yang menggemparkan itu. Tetapi dikatakan mereka tidak mengenal Allahnya, sehingga mereka mati di padang gurun. Jangan sampai nih Bapak Ibu dan saya ya, yang aku percaya Tuhan Yesus, kita yakin kita selamat masuk surga, tetapi karena kita tidak mengenal jalan-jalannya, kita juga boro-boro nyampe ke surga, tetapi di dunia juga udah binasa duluan gitu ya. Mohon maaf ya, sekali lagi kalau kata-kata saya ini mungkin pedas, tetapi saya suka yang pedas-pedas supaya kita semua melek pagi-pagi ini ya. Kan baru jam 4.20 kan? Masih ngantuk kan? Nah, supaya kita semua melek. Oke, kita lanjutkan. Ya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Firman Tuhan ini gak pernah salah Bapak Ibu, gak pernah gagal. Kalau saat ini keadaan kita, saya tidak menghakimi ya, tetapi kalau saat ini keadaan kita tidak seperti yang tertulis di firman Tuhan, jangan cepat-cepat nyalahin Tuhan dulu, tetapi kita mau melihat, merefleksikan apakah kita sudah mengenal jalan-jalannya, itu nomor satu ya. Kedua, apakah kita sudah hidup menurut jalan-jalannya? Ya kan? Ya kan? Jangan hanya datang minta doa, karena hal-hal seperti ini ya, saya kan gak mungkin waktu saya mendoakan misalnya
Bapak Ibu yang minta doa supaya diberkati keuangannya, supaya ada pemulihan keuangan. Kan gak mungkin saya menjelaskan panjang lebar firman Tuhan. Tetapi ini kan prinsip firman Tuhan. Bapak Ibu gak perlu minta doa hamba Tuhan pun. Kalau engkau mengikuti prinsip firman Tuhan, maka engkau akan menuai hasilnya. Nggak usah tuh cari hamba Tuhan yang terkenal, misalnya siapa gitu loh, yang diurapi Tuhan gitu loh, supaya diberkati, supaya keadaan ekonomiku dipulihkan. Nggak usah Bapak Ibu ya. Kalau engkau mencari kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, engkau pasti akan menuai hasilnya. Walaupun engkau mencari misalnya hamba Tuhan yang luar biasa dahsyat, diurapi Tuhan, minta didoakan sama beliau, tetapi kalau selama engkau nggak menghidupi jalan yang ditunjukkannya Tuhan, ya mungkin bisa dengan kuasa Tuhan saat itu engkau dipulihkan. Tapi ya balik lagi, ya kan? Nggak akan long lasting, nggak akan, ya kau tidak akan mengalami kemenangan yang langgeng. Kenapa? Karena kau masih buka celah bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu, karena engkau tidak menghidupi jalannya. Misalnya jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, saya bacakan teruskan di ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Perhatikan, bahkan istrimu, nih kemarin kan saya ngobrol tentang ibu-ibu ya kan? Ya kan? Nah, sekarang saya ngobrol tentang bapak-bapak. Nah, adil kan? Kakak Orlando, adil kan? Oke, kemarin soalnya Kak Orlando ngomong ini pesannya untuk ibu-ibu. Nah, sekarang pesannya untuk bapak-bapak ya. Ya kan? Istrimu itu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur itu artinya apa sih? Ya, memberikan kemanisan di dalam rumah tanggamu ya, dan berbuah-buah. Jadi pohon anggur itu istilahnya ya nggak akan, maksudnya itu kan buah, berarti ya berbuah. Engkau nggak akan punya istri yang dorman itu apa ya? Ya nggak ada buahnya itu apa ya? Misalnya, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Sekali lagi, misalnya ya nggak ada fungsinya gitu. Ada yang istri yang nggak ada fungsinya, ada. Ya, ada istri yang nggak ada fungsinya itu contohnya seperti apa? Contohnya yang nggak ada fungsinya sama sekali, nggak memberi rasa kepada suaminya, kepada anak-anaknya, nggak memberi rasa, nggak memberi manfaat, nggak memberi buah ya, nggak memberkati ya. Ini kata Kakak Dewi, sedih suamiku nggak nonton. Putar siaran ulangnya, pura-pura di depan suami, kenceng-kenceng suaranya, supaya suamimu dengar ya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi bahkan istri pun ya tergantung daripada suaminya. Ya, nanti saya jelaskan kenapa istrimu itu ya baik atau enggak baik, berbuah atau enggak berbuah, tergantung suaminya, nanti saya jelaskan ya. Dan bahkan anak-anakmu itu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, bapak-bapak, kalau engkau kepengen anak-anakmu itu menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang memberkati banyak orang, anak-anak yang membanggakan engkau, seharusnya ya, kalau saya melihat rumah tangga itu suka saling nyalahin, suami nyalahin istri. Kamu sih nggak ngajarin gitu ya. Ada yang begitu. Biasa kan begitu kan, saling nuding. Kamu sih yang salah didik dan lain sebagainya, ya kan? Oh, nggak ada di live streaming ini, cuman ada di live streaming tetangga. Nggak ada di live streaming ini, ya kan? Ya, kebanyakan begitu. Padahal kalau nih ya, semua bapak-bapak membaca firman ini dan mengerti. Kadang kan kita hanya baca tapi nggak ngerti kan, jadi percuma aja.
Nah, kalau semua bapak-bapak mengerti ya, mereka nggak akan nyalahin istrinya karena firman Tuhan ini jelas sekali. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu satu ya, takut akan Tuhan itu berbicara banyak sebetulnya kalau saya mau jelaskan ya. Takut akan Tuhan itu ya simpelnya engkau hormat kepada firman-Nya. Ya kan, kita nggak akan bisa mengatakan bahwa saya takut akan Tuhan, tetapi saya mencuekkan firman-Nya, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Ya kan? Ya simpelnya sederhana adalah orang-orang yang mencintai firman-Nya. Nggak mungkin kita bilang saya takut akan Tuhan, tetapi membaca firman aja males gitu ya. Ya kan, kita menjumpai banyak umat Tuhan yang nggak di sini, nggak ada di live streaming sini ya, di live streaming tetangga yang begitu saya memperhatikan. Dan oke lah, saya nggak mau menghakimi, saya juga banyak yang paling berdosa di antara semuanya ya, jadi saya tidak mau menghakimi. Nah, sesungguhnya ketika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu ya hidup melakukan firman-Nya, maka kita akan memastikan bahwa, nih bapak-bapak akan memastikan bahwa istrimu itu menjadi istri yang baik, istri yang berbuah, istri yang memberikan rasa, ya sama seperti Abraham. Saya percaya Abraham punya istri Sarai yang gak kebetulan, ya kan? Itu tergantung kembali kepada suami, kepada kepala rumah tangga. Karena kepala rumah tangga yang benar-benar diberkati Tuhan dan membawa berkat kepada rumah tangganya adalah mereka yang mempraktekkan firman. Mereka nggak cuman ngomong, kamu ya harus baca firman. Oh ya, saya sedikit kesaksian ya. Saya pernah saksikan sih, saya ada seseorang yang minta saya doakan. Ya saya bingung, saya sudah berdoa sama untuk si bapak ini ya, dan si bapak ini juga ngakunya udah berdoa, bahkan ngikut-ngikut saya doanya tengah malam jam 12 malam. Tetapi kenapa rumah tangganya selalu bermasalah setelah saya nelpon istrinya, saya bicara sama istrinya, saya bicara sama mamanya, mohon maaf ya. Baru saya tahu ternyata ya cuman cinta beribadah, si suaminya ini cuman cinta beribadah, cuman cinta doa. Ada yang begitu? Iya. Ya ini bapak ini yang saya layani itu ya. Dia cuman cinta beribadah, rajin doa, tetapi nggak rajin melakukan firman. Dia cuman bilang saya rajin baca firman, tetapi tidak rajin melakukan firman. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya istrinya kepahitan lah ya. Istrinya kepahitan. Boro-boro mau disuruh baca firman. Lah dia bilang, suamiku itu loh, ya ngakunya rajin firman, nyuruh-nyuruh baca firman. Tetapi kelakuannya jauh sekali. Yang ada istrinya malah kepahitan. Bagaimana mungkin rumah tangga ini bisa dipulihkan kalau suaminya itu belum bertobat? Nah, si suami ini minta didoakan supaya keuangannya diberkati. Nah, saya bilang sama dia, gimana bisa engkau minta diberkati, tetapi istrimu sendiri punya kepahitan kepadamu. Istrimu sendiri belum melepaskan pengampunan. Itu adalah penghalang utama ya bapak-bapak. Engkau mungkin gak tahu, mungkin ya. Mungkin sekarang engkau sedang mengalami kesulitan keuangan, atau mungkin bisnismu mandek, atau apa yang kau kerjakan itu gagal melulu. Kenapa? Coba periksa apakah ada kepahitan dari istrimu terhadap engkau ya. Istri-istrimu belum mengampuni engkau. Coba perhatikan kalau di sini ada bapak-bapak yang kerja apapun juga gagal melulu.
Coba perhatikan apakah istrimu ada kepahitan terhadap engkau ya. Beda lagi kalau misalnya si bapak-bapak itu punya backing kuasa gelap, itu beda lagi ya. Jangan dibandingkan. Maksud saya ini kalau kita ingin diberkati menurut caranya Tuhan, ya kita harus dipimpin oleh hukum-hukumnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati dengan caranya si jahat, ya monggo silahkan. Kan hidup ini adalah pilihan, bukan? Tuhan tidak akan pernah memaksa engkau untuk menghidupi rencananya, untuk menggenapi rencananya. Enggak, Tuhan gak akan pernah memaksa engkau. Walaupun Tuhan sangat mengasihi engkau, engkau dan saya tetap diberikan pilihan bebas ya. Oke, nah saya balik lagi di sini. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun ini Bapak Ibu sangat bermanfaat ya. Kita tahu dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu lambang biasanya kalau orang-orang di Urapi itu memakai minyak zaitun. Jadi artinya apa? Firman Tuhan di sini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang menjadi berkat, yang takut akan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena bapaknya takut akan Tuhan. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang bermasalah karena mulai nge-lag ya. Diberkatilah Bapak Ibu, apakah baik-baik saja? Aman internetnya? Internetnya aman? Mohon responnya. Baik kok, oke, puji Tuhan ya. Ya, tadi sampai mana ya? Sampai pohon zaitun ya. Sampai, oh iya, banyak sekali anak-anak yang bermasalah oleh karena bapaknya bermasalah. Dan yang ironisnya, bapaknya cuma berdoa atau mungkin gak berdoa, cuma nyalahin mamanya, istilahnya nyalahin istrinya. Kamu salah didik, kenapa anak saya begini? Oh, thank you Bapak Pastor, Bapak Pastorku, terima kasih yang sangat saya hormati, terima kasih ya. Duh, siapa sih saya ini dikunjungi oleh Bapak Pastorku. Oke, balik lagi ya. Ya, saya melihat banyak sekali anak-anak yang bermasalah, entah itu anak-anak yang mengalami sakit penyakit ya, yang tidak kunjung sembuh. Ternyata setelah ditelaah, entah itu oleh psikolog ya, bahwa ada gap, ada masalah hubungan antara si ayah dan si anak. Si ayah ini ya tidak menjadi teladan yang baik. Kenapa ya? Kita juga nggak bisa nyalahin, karena si ayah itu waktu dia kecil mungkin dia juga tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan dia melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Nah, si jahat tahu banget ya prinsip ini, bahwa ketika dia merusak rumah tangga, dia juga merusak rencana Allah. Bukan hanya saja atas rumah tangga, tetapi atas gerejanya. Jadi si jahat itu tahu bagaimana strategi untuk merusak gereja Tuhan. Caranya gimana? Dari yang paling kecil. Gereja Tuhan dari yang paling kecil dia rusak dulu, dari rumah tangga. Dia merusak image-nya ayah, karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Bapak, bukan? Dan itulah yang si jahat lakukan, dia merusak gambar diri
seorang ayah dalam sebuah keluarga, supaya si anak ini juga ya nggak bisa dekat sama Tuhan, bukan begitu? Biasanya ya, nggak semuanya, tetapi saya melihat hampir 90% ya, kalau seorang anak itu tidak mendapatkan kasih sayang atau teladan yang baik daripada papanya, biasanya anak-anak itu menjadi anak-anak yang bermasalah dan gak bisa dekat sama Tuhan, kecuali kalau sudah ya ada mukjizat Tuhan, sudah diperbaharui, sudah lahir baru, ya lahir baru beneran. Kalau enggak susah banget ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi tergantung kepada bapaknya ya. Jadi jangan nyalahin istrinya, mamanya jangan. Jangan nyalahin anaknya. Udah gitu marah-marah karena anaknya bandel. Kebanyakan bapak-bapak begitu kan. Udah gitu dia yang berbuat salah, yang tidak menjadikan dirinya sebagai teladan, tidak mengaplikasikan firman dalam keluarga. Udah gitu anaknya tumbuh menjadi anak yang rebellion. Rebellion tahu kan, yang penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan tidak percaya diri. Dan udah gitu bapaknya marah lagi sama anaknya, mau mukul misalnya. Padahal yang salah, nah ya saya nggak akan menghakimi. Bapak Ibu jawab sendiri, yang salah siapa? Jawab sendiri. Oke, kita balik lagi ya ke ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Luar biasa janji Tuhan ini ya Bapak Ibu. Ya, tadi saya belum jelaskan kenapa kalau bapaknya takut akan Tuhan, kenapa istrinya juga pasti menjadi istri yang berbuah, istri yang takut akan Tuhan. Dan anak-anaknya kenapa pasti menjadi anak-anak yang diberkati? Karena si bapak ini kalau takut akan Tuhan, dia akan menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. Fungsinya sebagai kepala keluarga adalah sebagai imam. Imam itu fungsinya membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang yang kita lihat ya nggak di live streaming sini ya, yang di live streaming sini jempol semua, luar biasa baik semua. Yang di live streaming tetangga itu ya kebanyakan ya itu tadi ya tidak menjalankan fungsinya sebagai imam. Bagaimana mungkin istrinya bisa dibawa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan? Bagaimana mungkin anak-anaknya bisa dibawa datang untuk mengenal Tuhan? Kita melihat contohnya deh Ayub ya. Ayub itu memastikan sekali bahwa anak-anaknya itu hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan mencatat bagaimana Ayub setiap kali anak-anaknya habis berpesta-pesta, dia selalu memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Karena dia berkata di dalam hatinya, kalau anak-anakku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia begitu menjaga bagaimana keluarganya itu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya enggak heran Bapak Ibu, dia diberkati Tuhan luar biasa, bukan? Gak heran bagaimana istrinya dan anak-anaknya seharusnya mereka juga melihat teladan suaminya. Sekali lagi ya, bukan teladan yang seperti contoh yang saya saksikan itu, yang saya layani ya. Dia nyuruh istrinya baca firman. Dia juga baca firman memang si suaminya itu, tapi saya bingung baca apa enggak ya. Dia sih ngakunya baca, tetapi ya kelakuannya itu ya ampun bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saya juga bingung. Ya kalau kita doakan, kalau kita mengcounter
istilahnya mengkonfrontasi kelemahannya, maksudnya kesalahannya, dia itu ngomongnya muter sana, muter sini, muter dari pokoknya muter sana, muter sini ya. Jadi ia tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, bukan tipikal imam yang seperti ini ya Bapak Ibu, yang saya maksud adalah tipikal imam yang melakukan firman Tuhan, yang menjadi teladan bagaimana seperti Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Demikianlah suami seharusnya mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, bukan? Karena kalau suami dan istri itu sudah bersatu, sebetulnya mereka itu adalah satu tubuh, bukan? Kalau nih bapak-bapak paham akan kebenaran firman Tuhan ini, maka bapak-bapak itu nggak akan mau nyakitin istrinya. Kalau bapak-bapak ini mengerti hukum tabur tuai ya. Jadi jangan hanya ngaku, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya pasti diselamatkan. Ya jangan hanya ngaku begitu ya, tetapi keselamatan yang seperti apa? Yang seperti yang firman Tuhan maksudkan. Ya, keselamatan itu bukan hanya keselamatan hidup yang kekal, tetapi keselamatan juga kehidupan sehari-hari kita. Ya kan, keselamatan dari air mata, dari kebinasaan, dari kehancuran. Ya, si jahat itu mau mencuri masa depan anak cucumu, mau menghancurkan, membinasakannya. Bagaimana caranya? Itu semuanya mulai daripada kembali kepada kepala rumah tangga. Nah, Bapak Ibu atau kakak, adik yang masih single ya, engkau buka mata lebar-lebar, doa, kalau perlu puasa ya, untuk cari pasangan. Jangan asal pilih. Jangan asal pilih. Kalau saya dulu ya, jangan contoh teladan yang salah. Kalau saya dulu begini ya, umur saya nih udah mau 25 tahun nih ya. Dulu saya begitu ya, jangan contoh yang teladan yang salah kayak saya. Umur saya udah mau 25 tahun. Zaman dulu kan kayaknya kalau udah lebih dari 25 tahun itu namanya apa katanya perawan tua gitu. Jadi saya melihat apa yang ada di depan mata. Jangan Bapak Ibu, lebih baik engkau single daripada engkau salah pilih ya. Itu engkau akan mengalami peperangan rohani seumur hidupmu. Itu adalah medan peperanganmu seumur hidupmu kalau engkau salah pilih. Jangan salah pilih. Kalau perlu nanya Tuhan, mendingan sendirian kalau nggak ada pilihan. Jangan ya, itu akan menjadi nerakamu seumur hidup kalau engkau salah pilih ya. Karena itu akan menentukan juga masa depanmu yang pasti ya, anak cucumu juga. Ya kan? Gak bisa putar balik ya Bu. Maksudnya apa? Udah salah harus tetap dijalani maksudnya. Oh iya benar. Iya, nggak ada pilihan lagi, nggak ada exit point Bapak Ibu ya. Makanya kalau sebelum merit, buka mata lebar-lebar, berhitung nggak apa-apa ya. Mau disorot dari ujung kepala, dari ini rambut sampai ujung kaki, nggak apa-apa, nggak bisa tukar tambah kata Cici Heni. Betul ya. Nah, setelah engkau merit, tutup matamu, tutup kalau bisa. Pakai penutup juga nggak apa-apa. Dan engkau ya istri-istri, kalau engkau sudah terjerumus, mohon maaf ya, bapak-bapak juga ada yang terjerumus kan? Iya kan, bukan hanya istri-istri loh, nih Ceciara nggak fair nih. Iya kan, bapak-bapak juga ada yang terjerumus bukan? Nah, kalau sudah terjerumus, ya engkau puasalah. Puasa ya sampai engkau melihat terobosan. Nanti saya share ya gimana caranya ya. Sampai engkau melihat terobosan. Kemarin kan saya udah share
menciptakan yang tidak ada menjadi ada, bukan? Nah, caranya seperti itu. Menciptakan yang tidak ada, misalnya tidak ada aku lihat kasih dari pasanganku. Misalnya tidak ada aku lihat kemurahan hati dari pasanganku. Misalnya tidak ada aku lihat hati yang takut akan Tuhan di suamiku atau di istriku. Nah, ciptakanlah yang tidak ada itu menjadi ada. Lewat caranya gimana? Kemarin saya sudah share ya. Terus berjuang sama seperti Yakub yang bergulat ya. Itulah yang harus engkau lakukan ya. Bergulat, jangan berhenti sampai engkau melihat terobosan, sampai engkau melihat yang tidak ada itu menjadi ada, sampai engkau melihat apa yang kau tabur, apa yang kau pupuki itu ya berbuah dalam kehidupanmu, sampai engkau melihat ada pemulihan dalam rumah tanggamu. Iya, ingat cup kata Kakak Orlando. Oke, kita lanjut ya. Oh, sudah pukul 4.47. Kita lanjut besok-besok ya. Sudah pukul 4.47. Masih banyak sebetulnya tentang apa yang saya mau sharekan ya, karena rumah tangga itu ya penting sekali. Jangan hanya Bapak Ibu berpikir, oh saya hanya ingin didoakan pemulihan ekonomi, tetapi rumah tanggamu ya carut marut ya, dan istrimu menyimpan kepahitan kepadamu. Bagaimana mungkin kau bisa doa-doamu bisa didengar oleh Tuhan ya? Oke, saya rasa saya cukup berhenti sampai di sini ya. Oke, saya nggak akan bicara banyak lagi. Oke, ya deh kalau gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti prinsip kebenaran firman-Mu, bahwa jikalau kami sungguh-sungguh mengasihi anak cucu kami, jikalau kami sungguh-sungguh mengasihi bahkan masa depan kami sendiri, jikalau kami ingin melihat kami memiliki pasangan yang diberkati Tuhan, istri yang berbuah-buah yang diberkati Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat yang membanggakan kami. Kami saat ini mau mengambil keputusan ya Tuhan, kami mau bertobat dari segala dosa-dosa kami. Kami mau bertobat, kami selama ini mungkin kami menyalahkan pasangan kami menyalahkan anak-anak kami, tetapi sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab. Mungkin kami sebagai kepala keluarga atau ibu-ibu yang mungkin sudah single mom ya, engkau juga mengambil posisi sebagai kepala keluarga ya. Ini juga berlaku bagi engkau ya. Saat ini kami sungguh-sungguh mohon ampun ya Tuhan, kami menyesal. Selama ini mungkin kami ignoran, kami cuek, kami acuh kepada jalan-jalan-Mu, kepada firman-Mu. Tetapi kami mengklaim janji firman-Mu, padahal kami mengacuhkan perintah-perintah-Mu, padahal kami mengacuhkan jalan-jalan-Mu. Saat ini kami bertobat, kami mohon ampun Bapa di surga. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap kami, roh pertobatan turun atas setiap kami yang ada di live streaming ini. Kami mau sungguh-sungguh bertobat, kami menyesali semua yang sudah kami lakukan, setiap kegagalan kami sebagai pasangan, sebagai orang tua. Kami mohon ampun ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas kami, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa kami, kutuk masa depan kami, masa depan bahkan anak cucu kami, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau ya Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau kami mau memprogram ulang masa depan kami, memprogram ulang rumah tangga kami, menciptakan yang tidak ada menjadi ada bersama-sama dengan Engkau. Bahkan menciptakan kembali masa depan anak cucu kami menjadi masa depan yang diberkati Tuhan, masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, saya akan berdoa doa berkat. Darah Yesus membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Segala sesuatu yang kau kerjakan, yang kau usahakan, yang kau tabur, yang kau investasikan, sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula Bapak Ibu dan saya, kita juga sebagai keturunan Abraham, Ishak, Yakub, kita juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah menjamah dan melawat setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini hamba-Mu menyerahkan kekasih-kekasih-Mu yang sakit. Ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan, tubuh jiwa rohmu sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa, kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan atas hidupmu. Saya usir keluar semua. Pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan kuasa Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Kuasa Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Jadilah engkau sekarang bebas mengalir kuasa Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dialiri oleh kuasa Tuhan. Darah Yesus mengalir di aliran darahmu. Engkau bebas sekarang dari semua sakit penyakit. Engkau sudah sembuh sekarang, engkau sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang kakimu yang tadinya gak bisa digerakkan, ya mulai coba gerakan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan itu dahsyat ya dan amin, dari dulu sekarang dan selama-lamanya. Biasanya yang menghalangi kesembuhan hanya itu aja. Apa itu? Ya kepahitan hati, ya belum ngampunin sungguh-sungguh, ya kesombongan, itu yang halangin ya. Kesombongan, merasa saya paling benar, saya gak berdosa kok, misal. Yang ketiga, gak percaya sama Tuhan. Yang keempat, ada hal-hal yang belum dibereskan. Misalnya Bapak Ibu pernah melakukan perjanjian dengan kuasa-kuasa jahat, misalnya pernah ke orang pinter dan lain sebagainya, dan itu belum dipatahkan ya. Biasanya cuman itu aja. Dari pengalaman saya yang sangat singkat ya melayani Tuhan, biasanya hanya itu saja ya. Biasanya hanya itu saja. Ya Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Terima kasih, Engkau sudah bebaskan, Engkau sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa untuk Kakak Delina, kasih Tuhan mengalir atas Kakak Delina Saragi. Kasih Tuhan mengalir, mencabut semua roh kebencian, roh kepahitan, ya roh
perpecahan atas rumah tangganya Kak Adelina dan suami. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan semua roh jahat keluar dari rumah tangganya Kak Adelina, dari hatinya Kak Adelina dan suami. Saat ini saya melepaskan kasih Tuhan kepada Kak Adelina dan suami, dipulihkan oleh kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, ini seri ini masih nyambung ya tentang rumah tangga ini. Saya akan nyambung besok-besok ya, karena ini juga sangat mempengaruhi. Saya masih berada dalam topik besar tentang financial prosperity ya. Masih dalam topik ini, karena untuk financial prosperity itu yang saya bilang itu ya nggak bisa hanya dari satu sisi. Yang pertama kan saya kupas semua akar permasalahannya, bukan ya kan, dan nanti kita akan belajar ya, sambil belajar lebih banyak. Nanti saya akan sharekan bagaimana Tuhan itu bisa memberikan kita hikmat. Dan Bapak Ibu, itu nggak usah dengan caramu, dengan dengan kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki, sampai susah ya dengan caramu untuk untuk diberkati Tuhan. Karena sebetulnya ya itu adalah janji Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu kalau kita mau menghidupi cara-caranya ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kau baik, Engkau sangat baik. Hamba mengucap syukur, terima kasih untuk lawatanmu dari awal hingga akhir. Terima kasih. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Pujian. Ya C, bisa via telepon. Kalau untuk rumah tangga, mohon maaf ya, saya nggak melayani via telepon ya. Kalau Bapak Ibu mau curhatlah, datanglah kepada Tuhan ya. Jangan kepada manusia, maksud saya jangan kepada tetangga ya. Nanti tetanggamu ngompor-ngomporin, udah tinggalin aja suami kayak gitu. Nah kan, jangan ya. Kalau engkau mau curhatlah sama Tuhan. Tetapi itu pun saya ya kalau udah kepepet ya saya curhatnya sama Tuhan. Kalau enggak, saya sih nggak mau. Saya mengaplikasikan firman Tuhan yang saya share kepada Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Caranya lewat dimensi apa kemarin? Dimensi imajinasi, dimensi pikiran ya. Kita ini kalau masih curhat hal-hal yang negatif tentang orang tersebut, berarti sesungguhnya kita ini masih ada luka, kita ini belum sungguh-sungguh mengampuni. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan itu, kita mau praktekkan Bapak Ibu ya. Kita mau menciptakan yang tidak ada, misalnya dari suami kita, misalnya tadi ya Kakak Deli Saragi itu ya, misalnya suami saya begini loh. Ya udah begini, nggak usah dipertegas ya Bapak Ibu. Itu sudah tahu ya. Itu misalnya udah tahu ya, nggak perlu dipertegas. Yang negatif-negatifnya itu engkau nggak perlu setuju. Ketika engkau curhat, curhat itu ya engkau sedang mempertegas bahwa suami saya ini begini loh. Jangan ya, tetapi perkatakanlah apa yang kau ingin lihat suamimu itu ya, dan imajinasimu itu pakai untuk memproyeksikan hal-hal yang baik tentang suamimu. Misalnya suamimu itu keras kepala, suka nyakitin, atau suka tidur sana tidur sini. Maksudnya tidur sana tidur sini itu ya tidur di rumah tetangga. Sebentar tidur di rumah, sebentar tidur di rumah tetangga yang sana, atau besok tidur di rumah tetangga yang si B gitu ya. Nah Bapak Ibu, jangan itu yang kau perkatakan, jangan itu yang kau pikirkan. Coba ya mulai dari hari ini kau pikirkan
Dan kau perkatakan seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan suami yang terbaik bagiku. Ya kan, yang pilih siapa waktu awal? Ibu-ibu kan yang pilih kan? Bukan dipilihin tetangga kan? Ya, makanya jangan nyalahin tetangga. Jangan nyalahin Tuhan. Ya kan? Nah, sekarang engkau sama Tuhan, ya kita sama Tuhan sama-sama kita mau menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita mulai berpikir seperti ini, terima kasih suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan, yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, saya sudah jelaskan belum ya? Sebetulnya saya mau nyambung topik itu sih, tentang kalau kita sudah pikiran ya, dan perkataan udah sinkron, seharusnya ada satu lagi yang saya belum bagikan. Tadinya mau nyambung topik itu, tapi entah bagaimana saya jadi ke rumah tangga ya. Nah, bukan hanya itu, nggak boleh berhenti sampai di pikiran dan perkataan Bapak Ibu. Harus nyambung ke perbuatan ya. Kalau cuman pikiran dan perkataan, tetapi nggak sinkron dengan perbuatan, itu belum lengkap. Nah, ketika engkau mengimajinasikan bahwa suamimu itu adalah suami yang baik-baik saja, yang mengasihi engkau, mengasihi anak-anaknya, nah perkataanmu udah sinkron nih. Aduh, papa baik sekali sih kamu. Kok kamu begitu? Kok kamu begitu perhatian sama aku sih? Kok kamu begitu sayang sama anak-anak? Waduh, aku tersentuh loh. Coba suamimu dikatakan seperti itu, pasti dia, waduh gitu. Istriku salah makan apa? Pasti nih ya, suamimu nih ya, mau se nggak baik apapun, ketika engkau memuji seperti itu ya, pasti deh suamimu itu mulai hari itu dia akan jadi suami yang baik. Pasti deh. Nah, tapi jangan berhenti sampai di situ ya Bapak Ibu. Dengan perbuatan kita mau membuktikan bahwa suami kita itu menjadi suami yang baik. Gimana caranya? Ya, kita tahu kan suami kita suami yang baik. Nah, apa? Kita perlakukan dengan sangat baik kepada suami kita. Iya dong. Di mana lagi ada suami yang baik? Dompetnya dikasihkan ya Bu. Iya, setuju. Iya, nanti saya belum ngasih tahu loh. Ada satu dimensi ya, dimensi roh, di mana ketika engkau sudah sampai kepada dimensi roh itu ya, suamimu itu nggak usah susah-susah kau ngomel-ngomel dari A sampai Z, tetapi dimensi roh itu yang akan menaklukkan suamimu. Wah, luar biasa nih. Ciara ngomong apa lagi? Dimensi roh. Ya udah, nggak usah ke dimensi roh dulu, ke dimensi kenyataan aja dulu. Dimensi apa? Dimensi perkataan dan pikiran dan perbuatan dulu Bapak Ibu. Nggak usah sampai ke dimensi roh dulu ya. Itu dulu Bapak Ibu praktekkan. Pasti deh engkau akan melihat rumah tanggamu itu dipulihkan ya. Saya menyaksikan sendiri ya, ketika misalnya pasangan saya berbuat dosa yang harusnya saya ini mencak-mencak, yang harusnya saya ini ya gimana gitu loh, tetapi saya ngomong dengan santai ya, dengan senyum, dengan santai, sampai pasangan saya itu kaget setengah mati, dan akhirnya dia peluk saya. Di mana lagi ada istri model gini gitu. Iya kan? Di mana lagi ada istri model gini? Nah, Bapak Ibu juga harus seperti itu. Ya, engkau jangan sama seperti istri-istri di dunia ini. Engkau harus memperlihatkan identitasmu sebagai anak Tuhan, bukan jadi lanjut lagi khotbah deh. Udah selesai kita naikkan pujian. Habis tadi apa?
menjawab dari Kakak Delina ya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati bukan hanya saja ibu-ibu ya, tapi juga bapak-bapak. Iya kan, bapak-bapak juga kepengen kan istrinya, istri yang diberkati Tuhan, istri yang memberkati. Oke, saya lagi bingung mau nyanyi lagu apa. Tahu aja Kakak Orlando. Lagu lama aja Kak, di tengah ombak seperti apa ya? Coba kita cari ya, di tengah ombak. Seperti apa lagunya ya? Kalau di iTunes saya ada, oh ada ternyata ya, di tengah ombak. Mari kita nyanyi sama-sama ya, di tengah ombak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kebahagiaan kami seperti ombak yang tidak pernah berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah
sayang. Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami, Engkau yang menyembuhkan kami, menyembuhkan setiap luka batin dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Engkau yang membasuh setiap dosa-dosa kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Mari kita naikkan pujian, masih ada Tuhan. Gelapkah jalan di Hidupmu telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Jalan di hidupmu telah putus harapan, semua kekuatanmu kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang.
Bapa. Ya Bapak Ibu, sehancur-hancurnya keadaanmu, mungkin keadaan rumah tanggamu, mungkin keuanganmu, ya apapun itu, engkau masih bisa bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan ya, bukan hanya Tuhan, karena Tuhan tidak akan melakukannya tanpa engkau ya. Seringkali kita ini terbuai dalam mimpi, kita berpikir serahkanlah semuanya sama Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Tetapi kemarin-kemarin kita sudah belajar, ada bagiannya Bapak Ibu dan saya ya, untuk kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi perkataan, pikiran, dan perbuatan. Ya oke, Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, saya rasa semuanya sehat. Puji Tuhan sudah diberkati ya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih tadi ada Bapak Pastorku yang sudah drop in, yang sudah nengok ya pelayananku yang sangat sederhana dan kecil ini mau ditengok oleh hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa dahsyat, sudah dipakai Tuhan. Rasanya berbunga-bunga gitu loh. Ya, dan terima kasih untuk Kakak Orlando, Kakak Lubiuseni, Kakak Cidel, Kakak Felix, Kakak Uncle Joe, tadi ada Kakak Opas, siapa ya, ada Ibu Lili, Ibu Roberta, penuh sukacita, amin. Ya terima kasih Tuhan Yesus. Saya senang sekali mendengar kesaksian Ibu Roberta bahwa ada pemulihan rumah tangga ya, puji Tuhan. Nah itu yang saya maksudkan Bapak Ibu, dimensi of ya, ketika Ibu Roberta sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus ya, dan Roh Kudus itu sebetulnya yang akan mempengaruhi ketika Bapak Ibu berbicara ya, ada kuasa yang mengalir. Ya Ibu Vera terima kasih, Kakak Felix, Ibu Evi Lampus, Cece Heni terima kasih untuk doa-doanya, Kakak Lubiuseni, Ibu Rine, tadi ada Ibu Vera, ada Ibu Eli tadi ya, ada Kakak Meliana tadi, Kakak Kristina, dan Kakak JE91, Ibu Magdalena, Lena, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom semuanya.